Nanti disebarkan, diviralkan, kami mendapatkan kiriman yaitu Bung Tomo atau Dr. Sutomo. Ini adalah kursi kesukaan dari Bung Tomo. Ada 3 kursi ya yang dihadiahkan kepada kami selama hidupnya. Ayah kami sering berpesan kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Jika kalian punya masalah sebesar atau sesulit apapun, bukalah Al-Quran. Perhatikan, ini pesan Bung Tomo ya, yang mungkin jarang terungkap. Itu. Tadi pagi saya berjanji akan mengungkap sesuatu yang istimewa di pertemuan malam hari ini, dan ini menjadi informasi penting yang barangkali tidak semua orang mengetahuinya. Apa itu? Terlihat sederhana, namun sangat bermakna. Saya jarang-jarang duduk berposisi seperti ini. Biasanya ada di meja, ada kitab, ada disiapkan juga papan tulis di sampingnya. Tentunya bendera juga biasanya hadir sebagai tanda kecintaan kita pada bangsa dan negara. Ini kursi memang kursi biasa. Sama dengan kursi-kursi yang lain. Tapi memiliki nilai sejarah yang tinggi. Karena qadar Allah, sehari sebelum kita bersiap ini untuk menunaikan satu ta'lim yang terhubung online 10 November, kami mendapatkan kiriman dari seorang putri tokoh nasional, pahlawan nasional, satu ikon kebanggaan di Jawa Timur yang lahir dari kota Malang. Ikon takbirnya menghadirkan Hari Pahlawan itu 10 November, yaitu Bung Tomo atau Dr. Sutomo. Ini adalah kursi kesukaan dari Bung Tomo. Ada 3 kursi ya yang dihadiahkan kepada kami, dan bertepatan dengan 10 November ini kami mohon izin kepada keluarga besar beliau untuk menggunakan dan memperkenalkan apa kebiasaan yang beliau lakukan di kursi ini, yang beliau kemudian jadikan sebagai kursi kesayangan, yang beliau kemudian wasiatkan kepada keluarganya. Ini yang ingin saya buka menjadi bagian yang penting di pembuka ta'lim kita malam hari ini sebelum kita belajar lebih jauh. Mungkin sebagian kita hanya mendengar semangat geloranya, orasinya yang menggema, kalimat takbirnya yang memberikan sebuah getaran-getaran yang sangat kuat pada para pejuang untuk bisa mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun jangan lupa, ada nilai-nilai spiritual yang memang menjadi spirit kebangsaan kita. Kita ini memang bukan negara agama, tapi cara kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara itu dengan spirit keagamaan, dan gak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan itu. Karena perjuangan untuk meraih kemerdekaan pun itu diraih dengan nilai-nilai keagamaan. Spiritnya adalah spirit beragama. Saya ingin bacakan kepada Anda satu surat yang menyertai 3 kursi ini diberikan kepada kami. Dan saya sudah minta izin untuk membacakan surat ini, khususnya yang terkait dengan wasiat Bung Tomo. Nah, ini mungkin tidak banyak orang tahu, ya. Ini yang menjadi informasi spesial dan juga boleh nanti disebarkan, diviralkan ya kepada generasi bangsa milenial ya yang sekarang berkehidupan dan akan menjadi tokoh-tokoh di masa depan. Harus tahu spirit perjuangan orang tua kita di masa lalu. Nah, ini saya lihat juga di beberapa masjid anak-anak muda ya. Saya menginginkan spirit Bung Tomo itu menjadi ikon perjuangan 10 November, bukan hanya sekedar menjadi cerita kisah dalam sejarah ya, tapi juga menginspirasi dengan semua sisinya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda satu surat dari Ibu Ratna Sulistami Sutomo. Ya, beliau adalah putri kandung dari Bung Tomo yang nama lengkapnya adalah Sutomo, gitu ya. Nah, saya ingin katakan langsung saja kepada inti bagiannya ya, untuk menghilangkan hal-hal yang mungkin bisa menghadirkan satu pandangan-pandangan tersendiri sehingga dikhawatirkan menggugurkan pahala. Jadi saya ingin langsung sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke paragraf yang kedua. Selama hidupnya, ayah kami sering berpesan kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Jika kalian punya masalah sebesar atau sesulit apapun, bukalah Al-Quran. Perhatikan, ini pesan Bung Tomo ya, yang mungkin jarang terungkap. Ini pesan Bung Tomo kepada keluarganya ya, kepada putra-putri beliau. Jika kalian punya masalah, saya ulangi, sebesar atau sesulit apapun, bukalah Al-Quran. Pasti Allah akan memberi solusinya. Itu pesannya.
Ya, ini suratnya cukup panjang juga ya, namun saya tidak baca pembuka dan akhirnya. Ya, pembuka bolehlah saya bacakan, tapi yang akhirnya karena ini terkait dengan penilaian terhadap kami akan lebih baik saya silentkan saja. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim kepada YTH Bapak Ustaz Ali Hidayat LCMA di tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dengan izinnya ini terwujud hibah barang peninggalan almarhum ayah kami yaitu Bung Tomo yang kami kirimkan pada hari ini 9 November 2021 hanya memiliki satu niat, yaitu membuka dan menjalin tali silaturahim yang selama ini belum pernah terwujud. Selama hidupnya, ayah kami sering berpesan kepada kami, jika kalian punya masalah sebesar atau sesulit apapun, bukalah Al-Quran, pasti Allah akan memberi solusinya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan tidak jarang ya diketahui oleh generasi-generasi kini. Kita tahunya hanya perjuangan di medan perang, tapi kita tidak pernah mengenal spirit apa yang menjadikan beliau berjuang. Itu satu di antara sekian tokoh-tokoh bangsa yang berkontribusi pada kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebagian dari mereka kita akan ungkap di pertemuan malam hari ini, dan apa motivasi dari semua perjuangan itu. Dan bukan hanya kursi ini yang saya terima, saya pun juga menerima satu buku. Ya, ini buku karya Bung Tomo sendiri yang berjudul Koordinasi. Ya, ini bukunya buku sangat berharga karena buku ini dituliskan oleh beliau setelah melakukan dialog-dialog dengan para tokoh-tokoh bangsa, baik Bung Karno, ya kan, Pak Dirman atau Jenderal Sudirman, dan mengamati kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sinilah lahir sebuah buku yang diwariskan oleh beliau kepada kita semua untuk bisa menguatkan dan mengisi kemerdekaan dengan konsolidasi dan sinergitas antar anak negeri supaya tidak terpecah belah, supaya mengisi dengan baik, dan lebih daripada itu ada nilai-nilai spiritual yang tertanam yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita hadirkan 10 November, kemudian kita bersemangat untuk mengenang, kita dapati tokoh Bung Tomo bukan hanya satu keberhasilan dari sebuah pertahanan militer saja, kegemilangan yang diraih, tapi ada spirit-spirit besar yang mengilhami dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan yang telah diraih itu, yang akhirnya menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu? Itulah spirit keagamaan, spirit perjuangan, dan nilai-nilai keislaman yang melekat di dalamnya, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan uraikan satu demi satu sehingga melahirkan kebanggaan, kecintaan, dan kekuatan serta kepedean khususnya kita bagi umat Islam dalam berislam, sehingga tidak merasa kecil dengan menjadi muslim, bangga menjadi muslim, apalagi muslim yang hadir di tanah tercinta Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada orang Islam Indonesia tidak bangga dengan keislamannya. Jangan sampai ada orang Indonesia muslim minder dengan keislamannya, karena nilai-nilai keislaman itulah yang telah menguatkan para pejuang untuk menenun perjuangan mereka dan berjuang untuk berniat jihad fi sabilillah, mendapatkan rahmat Allah. Dan salah satu hadiah terbesarnya sebagai berkat dan rahmat Allah adalah hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia di semua aspek. Insya Allah pelan-pelan nanti kita akan buka satu fakta-fakta yang barangkali juga belum banyak diketahui oleh generasi kini, yang boleh jadi kita akan mencoba juga mengumpulkan banyak informasi, menuliskan, menyebarkan dalam bentuk media cetak sehingga banyak diketahui oleh generasi-generasi kini sebagai inspirasi untuk membangun negeri dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.